Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Nabila Azhara dari D3 Akuntansi, kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara penghitungan PPh 21 pada pegawai tetap, tidak tetap, dan mantan pegawai. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yang pegawai tetap terlebih dahulu. Di dalam tabel ini terdapat 10 nama pegawai tetap. Nah, yang pertama itu ada Amiral. Amiral merupakan pegawai tetap yang sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan. Dan gaji pokoknya 7.107 dan tunjangan 2 juta. Nah, penghasilan brutonya itu dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan, yaitu 9.107.000. Kemudian pengurangan iuran pengurangannya itu ada pengurangan iuran THT 3% dari gaji pokok dan pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Nah, maka penghasilan neto bersihnya sebulan itu dikurang penghasilan bruto itu dikurang dari pengurangan iuran THT dan biaya jabatannya itu sebesar 8.440.000. Kemudian ada penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun itu cara menghitungnya di penghasilan neto bersih sebulan dikali 12. Nah, kemudian hasilnya itu kan ada tambahan THR tiap bulan Juni. Nah, itu ditambah dari THR. Penghasilan neto setahun itu ditambah sama THR. Kemudian, berapa PTKP-nya? Nah, karena di sini Amiral sudah kawin dan mempunyai 2 tanggungan, jadi PTKP-nya itu 67.500. Kemudian, penghasilan kena pajak setahunnya itu 44.421.780.000. Nah, gimana cara mendapatnya? Dari penghasilan neto setahun itu dikurang dengan PTKP. Kemudian, PPh terutangnya itu 5% dikali 44.421.780. Nah, itu didapat dari penghasilan kena pajak setahun. Kalau misalkan karena penghasilan kena pajaknya dikurang dari 50.000, maka tidak dikenakan pajak lapis. Nah, kemudian maka PPh 21 bulan Januarinya itu hasil dari PPh terutang tadi dibagi 12. Jadi 185.90.000. Kemudian nomor 2, Budi merupakan pegawai tetap yang sudah menikah dan memiliki 1 tanggungan. Gaji pokoknya Budi itu 6.207.000 dan tunjangannya 2 juta. Penghasilan brutonya ditambah dari gaji pokok ditambah tunjangan. Jadi 8.207. Kemudian dikurang dengan iuran THT sebesar 3% dikali dari gaji pokoknya 6.207. Kemudian dikurang biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto sebesar 410.350.000. Nah, penghasilannya itu jadi 7.610.440. Terus penghasilan neto setahunnya itu dikali 12 karena setahun itu kan ada 12 bulan. Nah, jadi jadi penghasilan neto bersih sebulannya dikali 12 ditambah THR bulan Juni. Nah, PTKP-nya karena dia sudah menikah dan memiliki 1 tanggungan, jadi PTKP-nya itu 63 juta. Penghasilan kena pajaknya itu tinggal dikurang aja dengan penghasilan neto setahun ditambah THR bulan Juni dikurang PTKP. PPh terutangnya 5%.
5% dikali 40 juta dari penghasilan kena pajak, jadi 2.031.789.000. Nah, maka PPh 21 bulan Januari jadi 2 juta dibagi 12 jadi 169.315.000. Kemudian nomor 3, Cecep merupakan pegawai tetap yang sudah menikah tetapi belum memiliki tanggungan. Nah, sebenarnya ini sama aja sih penghitungannya, cuma yang dibedakan itu PTKP-nya. Kan Cecep di sini udah nikah tapi belum punya tanggungan, jadi PTKP-nya 58.500.000. Nah, jadi PPh 21 bulan Januari Cecep itu 108.90.000. Kemudian Danu seorang pegawai tetap yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, yang ini Danu kan belum menikah. Jadi PTKP-nya hanya 54 juta. Jadi PPh 21 bulan Januari punya Danu itu 80.790. Edward seorang pegawai tetap yang sudah menikah dan memiliki satu tanggungan. Nah, Edward ini udah nikah, jadi dan memiliki satu tanggungan. Jadi PTKP-nya 63 juta. Tetapi di sini penghasilan neto bersihnya, penghasilan neto setahunnya itu tidak mencukupi untuk pengurangan PTKP. Jadi karena penghasilan neto di bawah PTKP, maka tidak perlu lapor SPT atau tidak dikenakan potongan. Kemudian Fiona seorang pegawai kemudian nomor 6, Fiona seorang pegawai tetap yang belum menikah dan memiliki satu tanggungan. Gaji pokok Fiona 3.707.000, tunjangan 1.500.000. Jadi penghasilan bruto Fiona itu 5.207.000. Nah, tetap sama perhitungannya, walaupun perempuan sama aja, cuma PTKP-nya juga yang berbeda itu PTKP-nya. Karena dia belum nikah dan tapi memiliki satu tanggungan, jadi dia kena PTKP-nya 58.500.000. Nah, PPh terutangnya jadi jadi 4 juta, penghasilan neto setahunnya dulu. Penghasilan neto setahunnya itu 4 juta dikali 12, karena 12 kan, kenapa 12? Karena setahun itu kan 12 bulan. Jadi, ditambah aja. Nah, jadi ditambah dengan THR. Nah, maka PPh 21 bulan Januari-nya Fiona itu 21.190. Kemudian perhitungannya juga sama aja sih, nomor 7 dan seterusnya. Cuma yang dibedakan itu dari PTKP-nya. PTKP-nya itu kalau Gina kan seorang pegawai tetap yang sudah nikah dan memiliki 2 tanggungan. PTKP Gina di sini 67.500, tetapi penghasilan neto setahunnya Gina itu tidak mencukupi untuk dikurangi PTKP. Jadi karena penghasilan neto di bawah PTKP, maka tidak perlu lapor SPT atau tidak kena potongan pajak. Nah, Harjono juga PTKP-nya penghasilannya itu penghasilan netonya itu di bawah PTKP, maka Harjono tidak perlu lapor SPT atau dikenakan pajak. Terus Ihsan juga tidak, penghasilannya itu di bawah PTKP, dia tidak dikenakan potongan pajak atau tidak perlu lapor SPT. Kemudian Julianto juga sama, penghasilannya itu di bawah PTKP sebesar 46.827.780, sedangkan PTKP-nya 58.500. Nah, jadi dia tidak kena potongan pajak atau tidak perlu lapor SPT. Nah, kita yang
Nah, kemudian akan saya lanjut. Bagaimana menghitung besarnya penghasilan yang dipotong pada bulan Januari 2020 atas bukan pegawai tetap dan mantan pegawai. Nah, yang akan saya jelaskan pertama itu mantan pegawai. Nah, di sini yang A itu membayar pesangon kepada Tuan Badrun yang telah pindah kerja sebesar 80 juta. Tuan Badrun tidak memiliki NPWP. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu penghasilan bruto kumulatif dikali tarifnya. Nah, di sini karena Tuan Badrun penghasilannya yang diperoleh itu lebih dari 50 juta, jadi Tuan Badrun dikenakan tarif pajak berlapis berdasarkan pasal. Nah, jadi yang pertama 5% dikali 50 juta sebesar 25 juta. Kemudian tarif pajak berlapis 15% dikali 30 juta karena 50 juta karena penghasilan Tuan Badrun yang diperoleh itu 80 juta. Jadi 50 juta dikurang 80 juta dikurang 50, jadi tinggal 30 juta. Jadi 15% dikali 30 juta adalah 4.500.000. Nah, hasil PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 7 juta. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan yang bukan pegawai tetap. Contoh ilustrasinya itu membayar upah kepada Tuan Mamat atas pekerjaan pengecatan ruangan direksi sebesar 2 juta. Pekerjaan tersebut selesai dalam 4 hari kerja. Dia berarti Tuan Mamat itu mempunyai NPWP. Nah, karena penghasilannya itu 2 juta dalam jangka waktu 4 hari kerja, jadi kita akan menghitung upah per hari. Jadi 2 juta itu dibagi 4. Jadi upah seharinya itu 500.000. Nah, batas upah harian yang dilakukan pemotongan PPh itu 50.000 karena pajak pegawai tidak tetap itu per hari tidak tetap itu harus melebihi 450. Jadi kalau di bawah 450 itu tidak dikenakan pemotongan pajak. Nah, jadi batas upah harian dilakukan pemotongan PPh yaitu sebesar 50.000. Nah, upah 4 hari terutang pajak itu berarti 50.000 dikali 4 sama dengan 200.000. 4-nya itu 4 hari ya. Nah, PPh 21 yang dipotong, maka PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 5% dikali 200.000. Nah, jadi upah yang dipotong itu 10.000 per 4 hari. Sepertinya segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika masih banyak kekurangan.